siswa merasa tidak diperlakukan tidak adil oleh gurunya. Oke, silakan langsung saja. Oh, ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya. Bagaimana kabarnya, Nak? Baik-baik, sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, ini saya lihat ada chatmu ini tentang ada masalahmu yang ingin kamu sampaikan. Kira-kira apa itu kira-kira masalahnya, Nak? Kalau bisa Iya, disampaikan. Pak. Begini, Pak. Apa namanya? Ada itu guru, Pak. Selalu sindir-sindir saya di ruangan, Pak. Karena tidak ikut les privatnya. Sampai karena tidak ikut les privatnya, nilai yang diberikan itu saya rasa tidak adil, Pak. Yang ikut lesnya itu nilainya tinggi. Sedangkan saya yang tidak ikut, Pak, itu dikasih nilai rendah. Jadi Iya, begitu, iya. Pak. Ya, jadi ini karena kamu nilaimu tidak bagus gara-gara tidak ikut les, begitu ya, Sim? Iya, Pak. Saya curiganya begitu, Pak. Oh ya, tapi kamu tidak ikut lesnya itu karena apa? Pak, apa namanya? Kesibukan, Pak. Banyak kesibukan. Selain itu, saya juga merasa bisa ikut pelajaran tersebut tanpa ikut les privatnya, Pak. Tapi sudah pernah dikomunikasikan sama gurunya atau Pak Asim ini sudah pernah sampaikan langsung atau memang masih ragu-ragu disampaikan? Belum, Pak. Karena takut-takut, Pak. Takut malu untuk menyampaikannya, Pak. Cuma ya makanya saya ini apa namanya chat-chat Bapak. Siapa tahu ada solusi yang bisa diberikan, Pak. Ya, ya begini Sim. Jadi nanti misalnya kalau yang terjadi seperti itu lagi, jadi coba komunikasikan langsung dulu sama gurunya, karena bisa saja mungkin apa yang disampaikan Asim ini karena tidak ada komunikasi. Jadi coba nanti eh, Asim komunikasi baik dengan gurunya. Nanti saya juga coba komunikasi dengan guru tersebut. Mungkin ini saya lihat masalah komunikasi saja ini. Apakah memang? Tapi saya Asim ini tidak benci kan sama gurunya? Tidak, Pak. Cuma saya agak apa namanya merasa tidak adil saja, Pak, karena itu tadi, Pak, karena tidak ikut les privatnya sehingga nilai yang diberi saya rasa nilainya tidak adil, Pak. Ya, jadi kira-kira rencananya Asim ini kalau misalnya ketemu sama gurunya sampaikan keluh kesahnya dalam artian mungkin guru tersebut tidak tahu bahwa Asim ini tidak ikut karena bagaimana, jadi coba komunikasikan dengan baik dulu, kira-kira bisa itu Asim. Artinya saya kan malu-malu ini, Pak. Mungkin bisa difasilitasi, Pak, untuk bicara dengan guru tersebut, Pak. Diarahkan, apa namanya, didampingi untuk bicara langsung bicara, Pak. Ya, jadi saya akan coba fasilitasi, tapi kira-kira kalau menurut Asim apakah nanti rencananya kapan? Ya, saya mengikut waktunya Bapak saja, Pak. Karena saya untuk bicara langsung itu saya malu-malu, Pak. Ya, jadi nanti saya akan coba komunikasikan dengan guru tersebut. Tapi ya itu tadi, Asim coba juga ikut komunikasi, karena jangan sampai ini faktor komunikasi tadi. Jangan sampai saya sampaikan sama guru itu bahwa Asim sukanya melapor-melapor, tidak. Jadi saya akan sampaikan bahwa ada kasus seperti ini. Mungkin juga karena Asimnya yang tidak berani untuk sampaikan, jadi ini tidak ada connect. Jadi nanti coba dulu diawali rencananya rencananya Asim bagaimana ya. Ya, untuk selanjutnya kira-kira kalau misalnya Asim ikut les privatnya bagaimana? Eh, arti, enggak,
Saya juga mau lihat anunya Pak, artinya kan saya belum tidak kurang mampu ini Pak, makanya saya apa namanya mungkin tidak bisa ikut les privatnya Pak, apalagi kalau mahal biaya les privatnya Pak. Ini Makanya saya ambil inisiatif belajar sendiri. ini mungkin ya, jadi satu masalah ya. Jadi misalnya mungkin karena faktor ketidakmampuan. Jadi ini juga nanti akan saya komunikasikan dengan guru tersebut ya. Tapi nanti saya akan coba, siapa tahu Asim ini bisa dikasihkan keringanan. Tapi kalau tanpa les privat, Asim bisa ikut semua materinya yang disampaikan oleh guru tersebut. Insya Allah bisa Pak. Ya. Jadi Atau saya mungkin Asim ini senang kalau materinya itu ada media-medianya atau mulai di les privatnya atau bagaimana, atau memang tidak pernah tersampaikan. saya sebenarnya ingin sekali ikut les privatnya Pak, tapi apalagi mendengar ceritanya teman-teman bahwa bagus ikut les privat. Tapi itu lagi ada apa namanya masalah biaya. Terus saya juga berusaha untuk sebenarnya bagaimana memahami materi itu. Tapi Ya. itu tadi yang masalah yang selalu saya pikirkan itu kenapa saya padahal jawaban materi apa namanya jawaban setiap soal yang diberikan itu saya rasa lebih hampir sama jawaban diberikan yang ikut privat, tetapi penilaian yang diberikan itu berbeda apa namanya kayak lebih rendah karena tidak ikut lesnya itu Pak. Ya. Nah, sekarang begini, seandainya saya sudah komunikasikan atau sudah terjadi komunikasi yang baik antara Asim dengan guru tersebut atau saya sudah fasilitasi, kira-kira Asim nanti bisa ikut les privatnya tidak, kemudian kalau memang diizinkan ikut, tindak lanjutnya Asim apakah mau ikut selanjutnya dengan difasilitasi dengan saya dengan ada diskon atau bagaimana menurut Asim? Wah, kalau ada diskon Pak ya saya mungkin bisa ikut Pak. Tapi intinya saya ini Pak jangan sampai karena tidak ikut les privatnya sehingga nilai yang diberikan kepada saya Pak itu tidak Ya, sesuai dengan hasil tugas yang saya masukkan Pak, hasil tes ujian saya Pak. ya, karena kalau saya lihat ini masalahnya Asim kan cuma dua. Satu tidak bisa ikut les privat, yang kedua karena kan tidak adanya waktu, ya tidak bisa ikut les privat karena tidak ada waktu, kemudian tidak ada biaya. Jadi misalnya nanti saya sudah fasilitasi, kemudian sudah bagus komunikasinya, ya ini yang saya mau sampaikan sama Asim. Kira-kira apa bentuk tanggung jawabnya Asim kalau sudah ada komunikasi seperti itu? Jadi saya hanya ingin apa namanya intinya itu Pak, saya ingin berkomunikasi dengan bapak tersebut, guru tersebut, dan menanyakan apa namanya, apakah jawaban-jawaban yang saya berikan itu Pak, eh, apakah memang sudah sesuai dengan tugas-tugas saya Pak. Terus saya ingin melihat jawaban teman-teman. Jadi saya hanya ingin melihat itu keadilannya Pak, keadilan nilai yang diberikan itu. Kalau memang ada apa namanya, kalau memang itu sudah sesuai dengan hasilnya Pak, saya tidak ada masalah Pak. Oh ya, jadi Saya ya dari makanya saya sampaikan tadi kalau misalnya rasa keadilan itu sudah terpenuhi, berarti Asim sudah siap ini untuk ikut semua, begitu? iya Pak, saya tidak akan berkeluh kesah lagi Pak. Oh ya, jadi insya Allah Asim nanti rencana yang kita akan laksanakan, saya akan fasilitasi untuk ketemu dan saya akan sampaikan juga bahwa Asim siap untuk bertanggung jawab mengikuti semua kalau ini sudah komunikasinya sudah bagus. Begitu kira-kira Asim ya? Iya Pak. Oh ya, saya kira itu. Jadi silakan nanti
Hasim siap-siap saja, nanti saya akan pertemukan dan guru tersebut. Tidak usah takut ya, pokoknya sampaikan apa yang keluh kesah Hasim. Nanti mudah-mudahan itu bisa terasasi, karena masalah ini ya ada sama Hasim juga sendiri. Saya kira itu ya. Iya Pak. Ya, insya Allah Pak, saya kalau sudah Ya. kalau sudah diberikan apa namanya nilai yang diberikan itu sudah sesuai dengan apa yang saya apa bagaimana hasil pekerjaan saya Pak. Terus tidak ada sangkut pautnya dengan les privat itu, ya saya siap untuk tidak berkeluh kesah lagi Pak. Saya tidak akan apa namanya curhat lagi dengan Bapak, karena itu saja yang menjadi kendala saya Pak. Karena Oke, ya saya sudah mengerti. Jadi begitu tadi ya, rasa tanggung jawabnya nanti saya sudah mengerti, sudah pahami. Ya, saya sudah yakini bahwa akan mengikuti semua apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Oke, saya kira itu Hasim ya. Terus belajar semangat, jangan berputus asa. Kita lanjut terus nanti untuk pembelajaran ke depan. Oke, terima kasih Hasim ya. iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pengamat. Ya, langsung saja pengamat. Terima kasih. Jadi antara coach dengan coaching ini sungguh luar biasa, mantap. Coach sudah mampu menyampaikan segala keluh kesah dan masalah yang dihadapi. Kemudian coach sudah mampu menggali, mengidentifikasi, dan sudah menggunakan model Tirta. Sudah mampu menggali, mengidentifikasi, dan membuat pertanyaan-pertanyaan sehingga coach sudah mau mengeluarkan apa yang diinginkan, dan coach sudah mampu mengeluarkan pendapatnya dan komitmen yang diinginkan ke depan sehingga ada perubahan. Kolaborasi yang bagus antara coach dengan coach. Saya kira demikian, Pak. Ya. Langsung saja.